Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bintang Pridani dari kelompok 2 pemrograman web lanjut yang beranggotakan Muhammad Alwan Faiz, Ica Krotul Aini, dan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu mendevelop sebuah website yang berstudi kasus di rumah sakit tentang pengelolaan pendaftaran dan pembayaran pemeriksaan. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan tampilan bagian user yang telah kami buat. Sebelum itu, kami membuat autentifikasi sebagai user atau sebagai admin. Nah, pada halaman ini kita diperlihatkan sebuah halaman utama atau landing page dari aplikasi yang kami buat. Lalu di sini ada dua tombol, yaitu login dan daftar. Nah, saya di sini akan mencontohkan sebagai user yang tidak mempunyai akun dan akan melakukan pendaftar ke dalam aplikasi ini. Langsung saja. Nah, di sini kita inputkan nama, misalnya Farhan Bintang, emailnya Farbin Farbin passwordnya 12345 12345, lalu daftar. Nah, di sini kita telah melakukan daftar ke dalam aplikasi tersebut dan melakukan login. Di sini terlihat nama user yang telah kita daftarkan tadi. Nah, ini merupakan halaman dashboard dari tampilan sebagai user. Nah, di sini kita dihadapkan 3 pilihan, yaitu data diri. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi formulir atau data diri dari pasien yang akan didaftarkan. Nah, contoh saja, kita akan mendaftarkan pasien dengan nama saya sendiri, misalnya Farhan Bintang, jenis kelamin laki-laki, umur 20, alamat Jalan Halte Moleber, nomor handphonenya misalnya ini. Langsung saja kita kirim. Nah, setelah melakukan pengisian formulir, maka kita masuk ke dalam pilihan form pendaftaran. Nah, di sini kita memilih ingin kontrol ke spesialis apa. Misalnya kita akan memilih untuk daftar ke spesialis mata, misalnya keluhannya apa ya, misalnya rabun ketika membaca, mata rabun misalnya, mata rabun ketika membaca, keluhannya. Lalu kita daftar. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kita akan masuk ke dalam form data pembayaran. Nah, di sini kita melihat ada sebuah report atau keterangan dari pendataan sebelumnya, yaitu seperti kode pasien, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat. Dan adapun di sini kita kontrol ke dokter spesialis apa, misalnya mata, lalu keterangannya apa, harga periksa, dan nama dokternya siapa. Nah, ini tuh harga periksa dan nama dokter diambil ketika kita memilih mata, kontrol spesialis mata. Ini terdapat 200.000 itu dari mana? Dari tabel dokter yang kita inputkan sebagai harga dari periksa
dan dari nama dokter yang memeriksanya. Nah, langsung saja kita melakukan pembayaran. Di sini kita memasukkan nomor rekening kita yang akan mentransfer. Misalnya ini kita pilih, lalu nominalnya berapa, misalnya 200.000, kita isi 200.000 bayaran. Lalu kita pilih foto bukti pembayarannya untuk dikirimkan terhadap admin. Misalnya ini bukti pembayaran. Lalu kita kirim. Nah, setelah kita mengirim data bukti pembayaran, maka kita akan mendapatkan notifikasi email. Nah, di sini ada email untuk Farbin 00. Nah, dari admin rssehat@gmail.com. Di sini kontennya, hello, terima kasih telah melakukan pendaftaran. Mohon ditunggu untuk pemeriksaannya. Terima kasih. Nah, sampai sini kita kembali ke home. Nah, sampai sini kita telah berhasil melakukan pendaftaran dan pembayaran. Nah, sebagai user, kita di sini hanya tinggal tinggal menunggu nomor antrian yang telah masuk ke dalam admin, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian di dalam tampilan user, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alwan Faiz dan Ica Krotul Aini, yang akan menjelaskan bagian admin. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyokratul Aini. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya dipaparkan oleh Muhammad Farhan Bintang, yaitu sebelumnya Farhan menjelaskan tentang project Laravel untuk fitur pengguna atau user. Dan di sini saya akan melanjutkannya. Yang akan saya paparkan yaitu mengenai fitur admin, yang dimana dalamnya ada fitur pasien dan dokter. Sekarang langsung saja. Sebelumnya di sini kita akan mengakses linknya. Lanjut, di sini kita selanjutnya akan login sebagai admin. Berhasil. Lalu di sini ada fitur pasien dan dokter. Saya akan menjelaskan fitur pasien dan dokter saja. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Alwan Aziz. Yang pertama saya akan menjelaskan fitur pasien. Di sini ada fitur tambah dan ekspor. Tambah di sini yaitu jika misalnya pasien itu pasien itu mendaftar secara offline, maka nanti data yang diinputnya diinput oleh admin, diinput oleh admin. Contohnya, di sini kode pasien ini sudah otomatis. Di sini kita akan mengisi namanya. Misalnya Ica. Jenis kelamin perempuan. Umur 20. Alamat misalnya Ciranjang. Nomor handphone. Kita isi dan lengkapi data dirinya. Nanti ketika dikirim nanti langsung ada di sini.
datanya. Ini di aksi ini ada fitur edit atau hapus. Hapus di sini misalnya jika pasien ini tidak jadi atau membatalkan schedule pendaftarannya. Di sini edit di sini untuk mengedit misalnya jikalau ada data diri yang salah maka bisa diedit. Misalnya di sini jenis kelaminnya laki-laki diganti menjadi perempuan. Update. Dan di sini jenis kelamin otomatis berganti. Export di sini untuk mengeprint data diri atau mengubah menjadi PDF misalnya. Contoh. Dan di sini otomatis sudah terdownload berbentuk Word. Maka data diri langsung terekspor menjadi Excel. Lanjut, yang kedua yaitu di sini ada fitur dokter. Fitur dokter di sini admin menginputkan dokter yang di sini itu untuk list dokter yang ada di jadwal, misalnya tambah dokter. Kita isi Andi spesialis THT. Harga periksa sekali, misalnya sekali pertemuan itu 50.000. Maka nanti data yang ada di data dokter ini nanti otomatis nanti akan terhubung ke user. Jika misalnya user sudah mendaftar secara online, maka nanti dokter ini akan otomatis muncul di fitur user. Ekspor di sini sama seperti tadi. Fungsinya untuk mengekspor data dokter berubah menjadi Excel. Di sini ada fitur edit dan hapus. Edit juga sama untuk mengedit data diri data dokter yang sudah masuk. Misalnya di sini spesialisnya diubah menjadi artologi. Update. Di sini pun untuk fitur hapus. Ini di sini ada fitur searching, yaitu untuk mencari dokter dan spesialis dan nama dokternya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Nanti akan diteruskan oleh Muhammad Alwan Faiz. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Faiz. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian admin, yaitu pada bagian kunjungan dan pembayaran. Untuk bagian kunjungan, tampilannya seperti ini, yaitu terdapat kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, dan nomor handphone. Ini diambil dari tabel pasien. Terus selanjutnya nama dokter dan spesialis diambil dari tabel dokter. Untuk tabel kunjungan ini berelasi dengan tabel pasien dan tabel dokter. Untuk penambahan, untuk tambah data, sini ada nama pasien yang diambil dari tabel pasien dan spesialis yang diambil dari tabel dokter.
Terus untuk keterangan di sini kita inputkan. Setelah diinputkan, lalu kita klik kirim. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk edit. Di sini untuk edit yaitu mengedit pada bagian keterangan. Kita coba tambahkan. Lalu kita sudah ditambahkan, lalu kita klik update. Maka data pun berubah, yang awalnya sesak sekarang menjadi sesak dan sakit. Selanjutnya kita ekspor ke Excel. Untuk tampilan ekspor Excelnya itu seperti ini, terdiri dari nama pasien, spesialis, dan keterangan. Selanjutnya di sini ada cetak. Untuk cetak ini yaitu dicetak menjadi file PDF, tampilannya seperti ini, yang isinya itu ada data diri pasien yang diambil dari tabel pasien, dokter dan spesialis diambil dari tabel dokter, dan keterangan yang diambil dari tabel kunjungan. Lalu selanjutnya di sini ada hapus. Ketika kamu mengklik hapus akan ada notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus kunjungan dengan kode pasien KP101. Jika ingin menghapus, maka klik ya atau lakukan. Jika tidak, maka klik tidak atau batalkan. Kita klik ya, dan data pun berhasil dihapus. Maka data pun akan hilang. Selanjutnya pada bagian pembayaran. Bagian pembayaran tampilannya seperti ini, yaitu ada kode pasien, nama pasien, dan alamat pasien. Ini diambil dari tabel kunjungan, yang tabel kunjungan tadi itu kan berelasi dengan tabel pasien. Dan nama dokter dan spesialis ini pun juga sama, diambil dari tabel kunjungan, yang di tabel kunjungannya itu juga sudah berelasi dengan tabel dokter. Untuk tambah datanya seperti ini. Untuk nama pasien ini diambil dari tabel kunjungan. Kita pilih, terus inputkan nomor rekening, jumlah pembayarannya, dan untuk bukti pembayaran ini kita pilih image, lalu kita pilih, dan status ini kita inputkan. Contoh sini sudah lunas, lalu klik kirim, maka data pun akan bertambah. Selanjutnya kita coba untuk edit. Di sini edit ini bisa mengedit pada nomor rekening, jumlah pembayaran, bukti pembayaran, dan status. Kita coba untuk bukti pembayaran. Kita edit gambarnya. Kita klik. Jika selesai, maka klik update. Data pun berhasil diubah pada bukti pembayaran, gambarnya pun berubah. Selanjutnya di sini ada export ke Excel. Untuk export ke Excel tampilan seperti ini, yaitu menampilkan ID, nama pasien, nomor rekening, dan pembayaran. Lalu ada cetak ke PDF. Untuk tampilan cetak ke PDF-nya seperti ini, yaitu ada nama pasien, alamat, nama dokter, spesialis, nomor rekening, dan jumlah. Untuk nama pasien dan alamat ini diambil dari tabel kunjungan tadi yang berelasi dengan tabel pasien, dan nama dokter dan spesialis ini diambil dari tabel kunjungan yang berelasi ke tabel dokter. Selanjutnya untuk menghapus sama seperti tabel kunjungan akan ada notifikasi. Di sini akan menampilkan itu dengan nama pasien, pasien, dan nomor rekeningnya berapa. Saya menghapus, maka klik ya. Jika tidak, ya kita klik tidak. Kita coba ya atau lakukan menghapus data. Oke, data pun berhasil dihapus. Mungkin cukup sekian dari saya dan yang lainnya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.